Mencari Soju ketemu jodoh satu. Joel dan David mencari di mana gerangan Diandra berada. Wanita itu kalau sudah ngambek membujuknya sangat susah. Berjuang harus seperti bertahan tanpa air di padang gurun. Di mana dia? Tanya David pada Joel. Hei, mana ku tahu, Fred. Aku juga sedang mencarinya. Akhir-akhir ini permintaannya makin aneh. Ucap Joel. Kau benar, aku malah khawatir sama perutnya loh. Dia bisa diare kalau makan sembarangan. Ucap David seraya memijit pelipisnya. Itu juga bawaan anak kalian. Pantas anaknya minta yang aneh-aneh, bapaknya aja aneh kayak lo. Ledek Joel. David merotasikan kedua bola matanya. Bibitku unggul ya, yang terbaik, makanya mintanya agak aneh. Karena yang keluar nanti yang unik. David membela dirinya. Hele, jangan sampai nurunin sifat petakilanmu itu. Bisa bahaya dunia persilatan. Celutuk Joel. Tahu ah. Mereka mencari Diandra hingga tiba di taman dengan rumah besar Pak. Mereka melihat Diandra sedang duduk di pinggir kolam ikan sambil memandang ikan-ikan di sana dengan makanan ikan di tangannya. Ikan mereka nggak paham. Aku cuma minta yang digambar tapi malah dilarang. Emang dasar nggak peka? Kak David lagi, biasanya langsung paham. Ini kok malah nggak ngerti? Cak, apa aku banyak minta ya? Hiks, tuh kan masih pengen. Wajah wanita itu cemberut, air matanya keluar. Dia menangis sambil memandangi ikan-ikan itu. Kesal. Wanita itu bangkit berdiri sambil menggerutu. Baby, maaf ya sayang, kita nggak boleh minum dari itu katanya. Pengen banget. Diandra terkejut saat seseorang memeluknya dari belakang. Maaf ya sayang, aku udah paham kok. Ya udah, yuk kita cari yuk. Ucap David yang memeluk Diandra dan menaruh kepalanya di ceruk leher jenjang istrinya. Turutin aja dah, Bu Milma ada wae mintanya. Demi baby bubu sama emaknya dan demi jatah biar gak dipotong lagi. Semangat David, batin pria itu. Diandra terkejut, dia berbalik dan menatap suaminya. Di belakang David juga ada Joel yang tersenyum sambil mengambil beberapa foto mereka menggunakan kamera ponsel. Karena menurutnya sangat cocok jika diabadikan dalam bentuk foto. Beneran boleh? Mata Diandra mengerjap-kejap sambil menatap suami dan kakaknya Joel bergantian. Boleh yuk kita cari? Ucap David seraya mengusap pucuk kepala istrinya. Kami paham maksud kamu, ayo kakak yang nyetir, ucap Joel. Diandra tersenyum, dia mengusap air matanya, dia meletakkan makanan ikan di sana dan menggandeng suami dan kakaknya. Joel dengan senyum sumringah. Terima kasih, aku sayang kalian, Uma, celutuk Diandra sambil mengucup pipi mereka berdua. Joel yang pertama kali diperlakukan begitu seketika itu terkejut, namun dia tahu Diandra memang menganggapnya sebagai seorang kakak. Joel tersenyum, begitupun dengan David. Mereka sangat bahagia melihat wanita itu bisa tertawa. Ketiganya berjalan menuju mobil mereka. Woi, tunggu dah, kami berdua ikut, mau beli jajan? Hah? Otnell berlari ke arah mereka sambil menggendong Edward. Hah? Capek, kita ikut oke? Ucap Otnell sambil mengangkat jempolnya. Baiklah, lebih banyak lebih baik. Kak Pasko di mana? Tanya Diandra. Entah, gak tahu dah, tuh orang bucinnya udah tingkat dewa liatin foto Joy terus sambil senyum-senyum, benar-benar aneh, ucap Otnell. Ya udah masuk yuk, ajak David. Mereka berjalan menuju mobil panik yang biasa mereka naik. Saat di dekat mobil mereka terkejut melihat Pasko sudah standby di sana sambil menatap mereka. Ayo cepat, aku yang menyetir, teriak Pasko. Mereka semua tersenyum dikira Pasko akan terus tergila-gila dengan Joy. Tahu-taunya dia cukup peka untuk mengikuti keinginan si ibu hamil. Wah, aku pikir kau akan ngamar terus. Tahu-taunya udah standby di sini. Celutuk Joel seraya melemparkan tatapan menggoda pada Pasko. Apapun akan kulakukan demi adikku, jawab Pasko. Mereka semua masuk ke dalam mobil pan besar itu. Edward kecil yang baru pertama kali menaiki mobil itu memasang wajah berbinar-binar. Dia menatap mobil itu dengan senyuman sumringah di wajahnya. Wah, mobil keren. Wah, kaca mobilnya becal jadi bisa lihat semua. Wah, kursinya empuk. Wah, halus banget Didi. Wah, ada TV-nya juga. Mobilnya keren. Celutuk Edward mengabsen setiap sudut mobil itu dengan mata berbinar-binar. Kita naik bum-bum becal yey. Hah? Mereka semua tertawa mendengar tingkah bocah kecil yang sangat menggemaskan itu.
Arnold mengusap pucuk kepala putranya. Dia tersenyum melihat Edward bahagia dan nyaman bersama mereka. Tuk, tuk, tuk. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba kaca mobil diketuk. Tampak Luna dan Mika berdiri dekat mobil itu. Ada apa, Ma? Tanya Arnold sambil membukakan pintu mobil. Cucu nenek mana? Ini cemilan buat cucu nenek, ucap Luna sambil mengangkat kotak bekal yang baru saja dibuatnya secepat kilat. Wah, Edward dapat cemilan dari nenek, ucap Arnold sambil mengambil bekal itu. Wah, kotak makan Superman. Terima kasih Nenek Una, Emah, ucap bocah kecil itu sambil menghampiri Luna dan mengecup pipi wanita itu dengan lembut. Hati Luna seketika menghangat, dia benar-benar jatuh hati pada bocah kecil yang diangkat oleh putranya sebagai anak. Aduh, meleleh hati nenek sayang, kamu gemesin banget sih. Makin sayang nenek sama kamu, ucap Luna. Nenek Mika nggak dapat nih, tanya Mika sambil menyentuh pipinya. Uma dapat juga dong, terima kasih Nenek Mika, ucap Edward. Sama-sama sayang, ucap mereka berdua. Melihat Luna dan Mika begitu menyayangi Edward membuat Diandra bahagia. Seketika dia menyentuh perutnya, dia senang karena dia tinggal bersama orang yang penuh dengan kasih sayang. Nak Dian, ini cemilan kamu, Mami siapin tadi, kamu pasti lapar nanti. Dimakan ya sayang, biar kamu dan baby bubu sehat-sehat terus, ucap Mika memberikan bekal milik menantunya. Mendengar itu membuat Diandra menekuk bibirnya, dia terharu matanya sampai berkaca-kaca menatap kotak bekal itu. Terima kasih Mami, kalian baik sekali, maaf jadi merepotkan, ucap Diandra sambil menerima kotak bekal itu dengan hati bahagia. Anything for you sayang, ya udah kalian berangkat Gi, ucap Mika. Punya kita mana? Ucap yang lain serentak, mereka juga tentu mau diperhatikan seperti itu. Beli sendiri? Ha? Ucap Mika dan Luna yang beranjak meninggalkan mobil itu. Mereka pun berangkat, semuanya begitu riang hari ini. Joel menatap ke jalanan, dia merasa bahagia bersama keluarga besarnya saat ini. Tempat di mana dia diterima, tempat di mana dia bahagia. Mata pria itu menatap jalanan, mereka berhenti di lampu merah. Seketika matanya menangkap sosok seorang gadis yang sedang membawa Vespa berwarna kuning. Gadis itu tampak sesegukan di balik helm besar yang dipakai di kepalanya. Bahkan bahunya naik turun, tampaknya dia sedang menangis. Aneh, nangis kok di motor. Dinangisin orang karena naik motor, tahu rasa sih itu. Mau cari mati kali ya? Cak-cak. Joel bergumam sambil menatap gadis itu. Dia melihat jelas wajah sembab yang menangis di atas sepeda motor itu. Liatin apa bro? Tanya Pasco. Liatin orang nangis, kayaknya baru diselungkuin pacarnya. Hade, dunia percintaan memang merepotkan, ucap Joel yang matanya masih terus menatap gadis itu. Pasco tersenyum jahil, dia membuka kaca jendela mobil secara tiba-tiba, membuat Joel dan gadis yang kebetulan sedang menoleh ke arah mobil itu bersikap satu sama lain. Sebentar, waktu seperti sedang berhenti, mereka saling menatap dan sedetik kemudian Joel mengalihkan pandangannya pada Pasco. Peletak, goblok, kenapa dibuka Pret? Ketus Joel dengan wajah kesal. Ha, ya maaf, udaranya panas. Ha? Pasco tertawa. Cepat-cepat Joel menutup jendela mobil itu tanpa melihat gadis itu lagi. Gadis tadi malah terkejut melihat Joel memukul kepala Pasco. Orang aneh, gumam gadis itu.